Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Setelah 8 jam istirahat dan reorganisasi, semua orang bisa dikatakan sudah makan kenyang, minum kenyang, dan tidur nyenyak. Ketika mereka meninggalkan pangkalan lagi, dapat dikatakan bahwa mereka penuh energi. Sebelum berangkat, Lan Xuanyu memberitahu rekan satu timnya tujuan yang dia cari di peta. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, mereka berangkat lagi. Di ruang kendali, orang-orang kecil ini telah berangkat lagi. Dia tahu kapan harus memegang kendali dan kapan harus bersantai. Pemuda yang bertanggung jawab atas komando ini tidak buruk. Jika dia ingin bergabung dengan militer di masa depan, dia bisa datang ke tempatku. Kolonel tersenyum dan berkata kepada Xiao Qi. Xiao Qi berkata, kamu harus menyerah pada ini. Banyak orang yang memperhatikan anak ini. Itu sama di akademi. Kemungkinan dia bergabung dengan militer tidak tinggi dan seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk masuk ke pengadilan dalam. Begitu dia memasuki pengadilan dalam dan masih dapat terus mengejutkan akademi seperti dia sekarang, saya rasa dia akan dipertahankan. Tetap di sekolah. Setelah mendengar dua kata ini, semburat kecemburuan melintas di mata kolonel. Faktanya, sangat sedikit orang yang tahu bahwa di antara semua lulusan di Akademi Shrek, termasuk murid-murid pengadilan dalam, mereka yang bisa tetap bersekolah adalah yang paling berbakat. Para siswa itu akan benar-benar menjadi bagian dari Shrek. Kultivasi anak ini belum tinggi, tetapi dia sudah memiliki segala macam penampilan yang luar biasa. Ketika dia mendapatkan One World Battle Armor dan benar-benar menyelesaikan kursus Duo Meshia Master, aku ingin tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi. Sebagai gurunya, saya menantikan hari ini. Kolonel itu tertawa. Kau sedang pamer? Ya, apa gunanya pamer di depanku? Itu harus dilakukan dalam 2 tahun lagi, kan? Ketua kelas, kapan Anda menyelesaikan fase pertama kursus Duo Meshia Master? Apakah itu selama tahun ketiga atau keempat? Wajah Xiao Qi menjadi gelap. Saya lupa. Kolonel itu tersenyum. Itu tidak mungkin. Saya ingat bahwa Anda adalah yang terakhir di kelas kami. Itu benar-benar tidak mudah bagi Anda. Banyak orang terkejut bahwa Anda masih bisa masuk ke pengadilan dalam. Diam atau aku akan memotongmu, kata Xiao Qi kesal. Dia tidak tahan untuk melihat kembali ke masa lalu. Bakatnya rata-rata dan bisa masuk ke pengadilan dalam berarti dia telah mengeluarkan banyak darah dan air mata. Bahkan dia tidak ingin mengingat rasa sakit itu dan tidak berpikir bahwa dia bisa bertahan jika dia harus melakukannya lagi. Tidak mudah menemukan seseorang yang mirip dengannya di kelompok siswa baru ini. Dia ingin dia mengambil jalan yang sama seperti yang dia lakukan saat itu dan membiarkan dia melihat bayangan dirinya darinya. Tapi siapa yang tahu bahwa anak nakal ini akan mengembangkan jiwa bela diri dan memiliki jiwa bela diri Raja Naga Putih yang memiliki garis keturunan Raja Naga. Bagaimana ini bisa masuk akal? Jika dia memiliki keberuntungan seperti itu saat itu tidak akan begitu sulit. Setelah meninggalkan pangkalan, mereka memanfaatkan fakta bahwa tidak ada angin puyuh dan berlari dengan kecepatan penuh. Dengan elemen angin Lan Xuanyu dan peningkatan Blue Silver Grass, kecepatan mereka lebih cepat daripada ketika mereka meninggalkan pangkalan untuk pertama kalinya. Setelah membiasakan diri dengan situasi di sini, mereka secara alami tidak harus berhati-hati seperti sebelumnya. Mereka masih menggunakan rumah es untuk melindungi diri mereka sendiri. Ketika mereka menghadapi angin puyuh, semua orang beristirahat di dalamnya untuk sementara. Setelah angin puyuh itu hilang, mereka segera bergerak maju. Mereka bergerak maju dengan mudah, dan tiba hampir 40 menit lebih awal dari yang diperkirakan. Dari jauh, mereka sudah bisa melihat pegunungan bergelombang di depan. Kami akan beristirahat di kaki gunung selama setengah jam, kata Lan Xuanyu. Semua orang tiba di kaki gunung dan menemukan dinding gunung yang relatif cekung untuk membangun rumah es. Lan Xuanyu meminta Yuanen Hui mengeluarkan semua jenis makanan dan air dari gelang penyimpanannya untuk mengisi kembali kekuatan fisik semua orang. Perbekalan yang ada di ransel mereka hanya yang paling dasar, dan mereka juga membawa beberapa dari Mother Planet. Yang paling mengejutkan Bing Tianliang adalah ketika Yuanen Hui mengeluarkan sekaleng air danau Dewa Laut dari gelang penyimpanannya. Setiap orang memiliki sesuatu untuk diminum. Setelah minum secangkir danau Dewa Laut,
vitalitasnya segera berkembang dan kelelahannya tersapu. Luar biasa, kalian terlalu boros. Bing Tian berseru sambil minum, matanya dipenuhi rasa iri. Inilah yang disebut orang kaya yang kotor. Selalu membawa air danau dewa laut di tubuh seseorang. Yuanen Hui Hui berkata sambil tersenyum, ini luar biasa. Masih ada lebih dari itu. Dia tahu berapa banyak persiapan yang telah dilakukan Lan Xuanyu untuk misi ini. Ada 1 meter kubik sumber daya di gelang penyimpanan. Itu termasuk beberapa jenis buah roh yang dapat digunakan untuk pengisian dan pengobatan, serta air danau dewa laut, dan sejumlah besar makanan yang terbuat dari bahan-bahan langka. Bagaimanapun, makanan yang mereka bawa cukup untuk seluruh tim mereka makan selama setengah bulan. Sejak awal, Lan Xuanyu bahkan tidak mempertimbangkan bahwa akademi akan memberi mereka makanan selama misi. Dia telah membuat banyak persiapan. Dan ini dia yang tidak mengetahui secara spesifik misi tersebut. Kalau tidak, dia akan membawa penggali jiwa kecil bersamanya. Dengan itu, penggalian logam langka pasti akan lebih cepat. Hui Hui, beri aku perisai spiritual. Lan Xuanyu menunjuk ke Yuanen Hui Hui. Yuanen Hui Hui mengeluarkan bola logam seukuran kepalan tangan dari gelang penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata, kita akan melintasi pegunungan nanti. Jika saya tidak salah, kita pasti akan menghadapi beberapa bahaya yang tidak diketahui. Saya akan menggunakan rumput perak biru saya untuk membungkus semua orang bersama-sama dan memastikan bahwa kita tidak berpisah. Kami akan bergerak sesuai dengan formasi yang kami gunakan saat kami dikirim terbang pertama kali. Semuanya, bersiaplah. Kamu bahkan membawa perangkat jiwa? Tang Yuge melihat bola logam di tangan Lan Xuanyu dan terdiam. Untuk keselamatan semua orang, saya membawa beberapa, kata Lan Xuanyu santai. Berapa banyak? Tang Yuge kehilangan kata-kata. Perisai spiritual tidak dibuat untuk digunakan oleh satu orang. Itu adalah perisai Mesya kecil dan digunakan untuk pertahanan oleh Mesya. Itu cukup mahal dan hanya perisai sekali pakai. Secara umum, Mesya di atas peringkat ungu akan membawanya bersama mereka. Ketika perisai sendiri tidak dapat memblokir serangan, perisai spiritual ini dapat digunakan untuk waktu yang singkat. Meskipun itu adalah penggunaan satu kali, karena ukurannya yang kecil dan ringan, itu sangat disukai oleh para Master Mesya. Jika mereka mampu membelinya, mereka akan selalu menyiapkannya. Lan Xuanyu mengangkat bahunya dan berkata, Akademi tidak mengatakan bahwa kami tidak diizinkan menggunakan perangkat jiwa. Benar, kakak senior. Itu benar, kamu harus berpikir fleksibel, kata Yuanen Hui Hui tanpa basa-basi. Kakak Xuanyu, apakah kamu menginginkan lebih? Tang Yuge tentu saja tahu bahwa Akademi tidak mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkannya, tetapi perisai spiritual sangat mahal. Sangat mahal? Berapa banyak siswa pengadilan luar yang mampu membelinya? Dia sudah dianggap sangat kaya di pengadilan luar, tetapi dia tidak tega mengeluarkan uang untuk itu. Lan Xuanyu membeli beberapa sekaligus. Berapa banyak uang yang masih mereka miliki? Alasan mengapa Lan Xuanyu sangat bersedia sebenarnya terkait dengan penempaannya. Tingkat keberhasilan penempaannya jauh lebih tinggi daripada yang dikatakan Yang Yingming. Ini berarti dia bisa mengandalkan penempaan logam langka untuk menukar beberapa lambang di masa depan. Karena itu masalahnya, nilai emblem tidak lagi setinggi itu. Untuk memastikan hasil yang baik untuk ujian akhir, dia secara alami bersedia mengeluarkan uang. Jika bukan karena ruang terbatas dari perangkat penyimpanan jiwa, dia bahkan ingin membeli mobil jiwa untuk dibawa, jenis yang bisa bergerak di semua medan. Setelah setengah jam istirahat ditambah pengisian dari air danau dewa laut dan bahan-bahan langka, semua orang dengan cepat pulih ke kondisi puncaknya. Mereka merasakan perubahan di dunia luar sejenak, karena tidak ada angin puyuh, rumah es itu dipindahkan. Semua orang terus berjalan lagi. Mendaki gunung secara alami bukanlah masalah bagi mereka. Mengambil keuntungan dari kurangnya angin, mereka dengan cepat mendaki gunung pertama. Berdiri di puncak dan melihat ke kejauhan, orang tidak bisa melihat ujung pegunungan. Tidak ada tanaman di planet sumber daya ini yang sebagian besar terbuat dari logam. Pada saat ini, sambil berdiri tinggi, ada perasaan sunyi. Lan Xuanyu melihat peta. Peta itu tidak terlalu detail dan hanya bisa membedakan arah, tetapi tidak memiliki peta 3D dari seluruh pegunungan. Mereka hanya bisa maju sambil meraba-raba.
Wuh. Tepat pada saat ini, ada lolongan yang terdengar seperti ratapan hantu dan serigala yang datang dari kol di depan. Itu tidak diragukan lagi dihasilkan oleh angin kencang yang bergema di kol. Lan Xuanyu berkata dengan ekspresi serius, karena medannya, intensitas angin puyuh di sini mungkin melampaui dunia luar. Semuanya, hati-hati, ayo pergi. Setelah mengkonfirmasi arah tanpa angin menderu, Lan Xuanyu memimpin tim dalam perjalanan mereka lagi. Perjalanan mereka relatif mulus dan mereka kadang-kadang akan menghadapi beberapa angin puyuh, tetapi mereka tidak terlalu kuat dan mampu mengandalkan rumah es untuk melawan. Setengah jam kemudian, mereka sudah pergi jauh ke pegunungan dan mendaki lebih dari selusin bukit kecil. Dengan kecepatan ini, mereka seharusnya dapat melintasi pegunungan ini dalam waktu sekitar 4 hingga 5 jam dan mencapai tujuan mereka. Mungkin karena semuanya berjalan terlalu lancar sehingga semua orang sedikit santai. Mungkinkah misi ujian akhir sebenarnya sangat terbatas untuk menahan angin puyuh? Lan Xuanyu tidak berpikir begitu. Jika itu masalahnya, mereka tidak akan diminta untuk mendapatkan hanya satu jenis logam lagi di awal. Bagian tersulit seharusnya berada di luar pegunungan atau di pegunungan. Tepat saat dia memikirkannya, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan skala Dewa Naga di dadanya sedikit memanas saat perasaan menyesakan tetap ada di hatinya. Dia mengangkat kepalanya tanpa sadar dan melihat ke kejauhan. Selain suara udara di pegunungan, tidak ada perubahan lain. Semuanya tampak sama seperti sebelumnya, sangat normal. Semuanya, hati-hati, itu mungkin berbahaya, teriak Lan Xuanyu. Pada saat ini, semua orang sedang mendaki gunung. Setelah mendengar suaranya, mereka segera menjadi waspada. Tepat pada saat ini, aura aneh tiba-tiba muncul. Retakan tiba-tiba muncul di gunung yang mereka daki. Tang Yuge, yang berada di belakang tim, tiba-tiba melebarkan matanya karena dia tiba-tiba merasakan gelombang energi di udara. Lan Xuanyu juga merasakannya. Itu adalah gelombang elemen yang sangat tebal. Apakah itu elemen tanah? Tepat saat dia tenggelam dalam pikirannya, sebuah paku batu tebal tiba-tiba melesat keluar dari dinding gunung. Di depan paku batu ini adalah Dong Qianqiu. Saat Lan Xuanyu berjaga-jaga, dia segera bereaksi dan menarik rumput perak biru bermotif perak di pinggang Dong Qianqiu dengan tangan kanannya, menariknya menjauh dari dinding gunung. Reaksi Dong Qianqiu juga sangat cepat. Dia menyerang dengan tangan kanannya dan telapak tangannya berubah menjadi biru tua, sekeras es. Dengan ledakan, paku batu itu hancur, dan tubuhnya berayun ke udara. Dan duri batu ini hanyalah pendahuluan. Setelah itu, duri batu tiba-tiba berkerumun, seperti landak. Lan Xuanyu mengulurkan tubuhnya dan menamparkan tangan kanannya di gunung, mendorong dirinya ke atas. Hal pertama yang dia tarik adalah dua helai rumput perak biru yang melilit Lin Dongwu dan Yuanen Huihu. Mereka lebih lemah dalam pertempuran jarak dekat dan paling mudah terluka. Menghadapi paku batu, yang lain menunjukkan kemampuan mereka. Cincin jiwa kelima Tang Yuge menyala dan kendalinya atas 5 elemen berubah menjadi bumi. Lapisan cahaya kuning menutupi tubuhnya dan duri batu itu benar-benar menghindarinya secara otomatis tanpa menyerangnya. Yuge, stabilkan. Suara Lan Xuanyu datang. Tang Yuge sangat berpengalaman dalam pertempuran dan mengerti apa yang dia maksud. Dia tiba-tiba mendorong tangannya ke depan dan kedua tangannya menusuk ke dinding batu. Rumput perak biru berpola perak juga melilit pinggangnya dan dia menggantung dirinya di dinding gunung. Lan mungkin melayang di angin salju. Meskipun dia berada di udara, seluruh tubuhnya tampak halus saat dia melayang untuk waktu yang singkat, dengan mudah menghindari serangan duri batu. Yu Tian dan Bing Tianliang melompat bersama. Bing Tianliang berubah menjadi kilat dan sangat cepat. Dia menopang ketiak Yu Tian dengan satu tangan. Ketika mereka berdua memisahkan diri dari dinding gunung, Yu Tian menebas dengan modau di tangannya. Dimanapun modau beratnya lewat, batu akan segera hancur. Siluet Lin Dongwu bergelombang saat bola api keluar dari Radiant Sun-nya dan membombardir lawan. Liu Feng adalah yang paling gesit. Kecepatannya sangat cepat dan duri batu di dinding gunung tidak secepat dia. Dia selalu bisa menggunakan duri batu sebagai pijakan dan meminjam kekuatan dari mereka. Pada saat yang sama, dia menarik rumput perak biru untuk membuat Lan Xuanyu naik. Dengan Tang Yuge sebagai titik tetap dan Liu Feng menarik mereka dari atas,
semua orang tidak akan jatuh. Tang Yuge juga mulai memanjat dengan cepat. Selama dia ada di sana, duri batu itu tidak akan menyerang mereka sama sekali. Dia terus memanjat dan mengejar Liu Feng. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan rumput perak biru untuk menarik yang lain. Yang lain mengandalkan serangan dari duri batu untuk terus bergerak dan tidak terluka oleh salah satu dari mereka. Segera, puncak gunung sudah terlihat. Sosok Liu Feng melintas dan tepat saat dia hendak mendarat di puncak gunung, sebuah batu besar tiba-tiba jatuh dari langit dan menabrak langsung ke kepalanya. Ketika dia melampaui puncak, dia terkejut. Di puncak gunung, golem batu yang tingginya lebih dari 6 meter memelototinya. Golem batu ini tidak memiliki anggota badan, dan seluruh tubuh mereka terbuat dari batu-batu besar. Mereka tidak memiliki fitur wajah, tetapi Liu Feng dapat dengan jelas merasakan niat jahat mereka. Golem batu itu segera menyerbu ke arahnya, dan lebih dari 10 sosok raksasa menerkam ke arahnya di tengah suara gemuruh. Tetapi pada saat ini, Liu Feng sepenuhnya menunjukkan kecepatannya. Sosoknya berkedip dan tampak fantastik. Dia seperti aliran cahaya putih saat dia berpindah-pindah di antara golem batu ini. Pada saat yang sama, tombak naga putih di tangannya meninggalkan bekas di tubuh mereka saat bubuk batu berceceran di mana-mana. Itu bukan untuk melukai musuh, tetapi untuk menarik perhatian mereka sehingga golem batu ini tidak menyerang pasangan mereka. Ternyata, golem batu ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah dan tampaknya hanya memiliki beberapa naluri dasar. Setelah merasakan keberadaan Liu Feng, mereka mengejarnya terus-menerus dan bahkan bertabrakan satu sama lain, menyebabkan batu-batu besar menggelinding ke bawah tubuh mereka. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Tang Yuge memanjat. Ketika dia melihat raksasa batu itu, dia terkejut dan dengan cepat menarik rumput perak biru untuk membawa yang lain ke puncak gunung. Pada saat ini, golem batu itu masih mengejar Liu Feng. Ketika mereka tiba di puncak, tidak ada lagi duri batu. "Kakak senior, apa yang terjadi?" Lan Xuanyu memandang Tang Yuge. Dari fakta bahwa golem batu ini tidak menyerangnya, dia tampaknya memiliki pemahaman tentang golem batu ini. Mereka tampaknya adalah roh bumi. Tang Yuge mengerutkan alisnya, lalu melirik Lan Xuanyu dan berkata, "Bukankah kamu memanggilku Yuge dengan cukup lancar barusan? Panggil saja aku dengan namaku." Lan Xuanyu bertanya dengan canggung, "Apa itu roh bumi?" Tang Yuge berkata, "Ini adalah roh elemen tanah. Anda melihat roh kehidupan di sekitar pohon keabadian di akademi, kan? Ketika suatu jenis energi kaya hingga ekstrim, ia memiliki kemungkinan melahirkan perasaan spiritual, sama seperti saat kita manusia pertama kali mendapatkan kecerdasan untuk pertama kalinya. Secara umum, jenis roh unsur ini hanya memiliki kesadaran paling dasar dan tidak memiliki kecerdasan apapun. Planet sumber daya ini hampir terdiri dari semua jenis mineral. Ada unsur logam dalam mineral ini, tetapi kebanyakan dari mereka pasti adalah unsur tanah. Saya tidak berharap bahwa roh bumi akan muncul. Batu-batu itu dimobilisasi oleh roh bumi. Ini harus menjadi wilayah mereka. Ketika kita orang luar datang ke sini, mereka secara alami akan menyerang secara naluriah." Pada titik ini, Tang Yuge menyipitkan matanya. "Saya akan mencoba berkomunikasi dengan mereka. Elemen tanah adalah yang paling stabil di antara 5 elemen, tetapi juga yang paling lembam. Hampir tidak mungkin untuk menghasilkan roh bumi. Saya tidak berharap bahwa akan ada satu di sini. Tempat ini sebenarnya sangat cocok untuk kultivasi saya." Saat dia berbicara, dia melompat dan menyerbu keluar. Dengan beberapa lompatan, dia melompat ke bahu golem batu. Yang aneh adalah bahwa golem batu itu sepertinya tidak menolaknya sama sekali, seolah-olah tidak merasakan apa-apa dan membiarkannya berjongkok di bahunya. Tang Yuge meletakkan tangan di kepala golem batu dan cahaya kuning di tubuhnya melonjak. Matanya juga memancarkan cahaya kuning kristal. Golem batu yang mengejar Liu Feng berhenti dan berdiri di sana dengan linglung. Setelah beberapa saat, golem batu itu tiba-tiba berjongkok dan menggunakan lengannya yang terbentuk dari batu-batu besar untuk memukul tanah beberapa kali, menghasilkan suara peng-peng. Gerakan golem batu lainnya melambat pada awalnya, kemudian mereka secara bertahap berhenti dan berkumpul menuju golem batu itu. "Luar biasa, kakak perempuan sepertinya bisa berkomunikasi dengan golem batu," Lin Donghui berseru.
Dia juga seorang pengendali elemen, tapi dia tidak pernah berinteraksi langsung dengan elemen api sebelumnya. Lan Xuanyu juga sedikit iri. Samar-samar dia bisa menebak bahwa alasan mengapa Tang Yuge dapat berkomunikasi dengan roh bumi ini mungkin karena dia memiliki kelima elemen. 5 elemen mampu melahirkan kemampuan super kuat seperti cahaya ilahi 5 elemen besar, yang memungkinkan afinitas elemennya jauh lebih tinggi daripada dia dan Lin Donghu yang mengendalikan elemen. Untuk bisa menjadi siswa terbaik di antara tahun ketiga, kemampuan Tang Yuge tidak sederhana. Alasan mereka bisa menang dalam kompetisi sebagian besar karena keberuntungan. Sesaat kemudian, Tang Yuge melompat dari golem batu dan kembali ke rekan satu timnya. Ekspresinya sangat serius. Xuanyu, situasinya sepertinya tidak terlalu bagus. Lan Xuanyu, bagaimana situasi umumnya? Tang Yuge berkata, planet ini memang planet berperingkat rendah, tetapi elemen tunggalnya sangat kaya. Ini adalah planet inti kembar. Inti kembar? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Yuge berkata, yang disebut inti kembar berarti memiliki 2 inti pada saat yang bersamaan. Secara umum, planet tingkat tinggi memiliki inti tunggal. Ini dari sudut pandang energi. Juga, untuk planet atau pesawat tingkat tinggi, satu inti harus memiliki inti kehidupan sebagai intinya. Itu sama untuk planet ibu kita. Pohon keabadian mewakili inti kehidupan kita dan dengan demikian, seluruh planet dipenuhi dengan energi kehidupan. Itu bisa melahirkan segala macam kehidupan. Dan di alam semesta, ada banyak planet dengan elemen lain sebagai intinya. Mereka tidak ada di level tinggi, tetapi mereka memiliki karakteristik unik mereka sendiri. Misalnya, bintang yang kita sebut matahari adalah planet inti tunggal dari unsur api. Elemen api sangat padat dan memiliki energi penghancur yang sangat kuat. Bintang ini juga merupakan perwakilan dari planet inti tunggal. Dan planet sumber daya tempat kita berada ini, peringkat planet itu sendiri, dianggap relatif rendah di alam semesta. Tapi itu adalah planet inti kembar dan dibentuk oleh elemen bumi dan logam. Elemen tanahnya tebal dan elemen logamnya tajam. Kedua elemen ini membentuk inti dari seluruh planet. Setelah bertahun-tahun reproduksi yang tak terhitung jumlahnya, karena kekayaan kedua elemen ini, semangat elemen-elemen ini lahir. Yang kita hadapi adalah ruh dari elemen bumi. Tapi mereka masih sangat memusuhi kita. Mereka tidak memiliki kecerdasan, tetapi mereka memiliki naluri. Ketika tim eksplorasi federasi tiba di sini, mereka menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membuka tempat untuk mengusir roh elemen ini dan pada saat yang sama, mereka menambang planet ini. Dan dalam proses penambangan, itu setara dengan melemahkan planet ini. Roh bumi dan elemen logam secara alami akan memusuhi kita, tetapi mereka terlalu lemah dibandingkan dengan kita manusia. Mereka hampir tidak memiliki kecerdasan dan hanya memiliki naluri. Mereka hanya bisa melawan sesekali karena mereka merasakan penampilan kita dan ini menyebabkan mereka memusuhi kita. Pada titik ini, Tang Yuge mengerutkan alisnya dan berkata, dalam arti tertentu, kita dapat dianggap sebagai penjajah. Dan untuk kepentingan federasi, eksploitasi terus-menerus dari planet ini di masa depan mungkin akan menyebabkan hilangnya banyak elemen tanah dan logam di sini, bahkan mungkin menyebabkan kedua jenis roh ini menghilang. Setelah mengatakan itu, ekspresi Tang Yuge menjadi sedikit sedih. Dia adalah pengontrol dari 5 elemen dan memiliki banyak perasaan untuk mereka. Dan 2 inti di sini adalah 2 dari 5 elemennya.